Di sebuah kota kecil, berdiri sebuah sekolah tua. Konon, sekolah itu ditinggalkan sejak 20 tahun. Lalu setelah seorang siswi ditemukan, tewas mengenaskan di toilet lantai 3. Sejak saat itu, sekolah dianggap terkutuk. Namun, suatu malam, 4 remaja, penasaran Raka, Dina, Arif, dan Sinta, berani masuk ke sekolah itu. Mereka mendengar desas-desus bahwa suara tangisan siswi itu masih terdengar. Setiap malam Jumat, begitu mereka melangkah masuk, pintu gerbang yang berkarat berderit, lalu menutup keras di belakang mereka. Saat Raka mencoba membukanya, kembali gembok besar, tiba-tiba terkunci sendiri. Udara di sekitar mereka jadi dingin, membuat bulu kuduk berdiri. Mereka berjalan melewati koridor panjang, cat dinding mengelupas, kaca-kaca pecah, dan bau lembab menusuk hidung. Tapi semakin jauh mereka melangkah, lorong itu terasa makin panjang, seolah-olah tak ada ujungnya. Tiba-tiba, dari salah satu kelas, terdengar suara bangku diseret. Krik, krik. Ketika mereka mengintip, kelas itu kosong, tapi papan tulis penuh. Dengan coretan merah bertuliskan, "Jangan di sini." Mereka memberanikan diri menuju toilet di lantai 3 tempat tragedi itu terjadi. Begitu, pintu toilet terbuka. Bau anyir, darah tercium, lampu senter mereka berkedip-kedip, lalu mati seketika. Dalam kegelapan, terdengar suara tangisan lirih seorang perempuan. "Kenapa kalian datang? Pergi sebelum terlambat." Saat senter kembali menyala, mereka melihat bayangan seorang gadis berseragam putih abu-abu, rambut panjang menutupi wajahnya, berdiri di depan cermin di lantai. Ada jejak darah yang mengarah ke salah satu bilik toilet. Arif berlari panik membuka bilik itu. Kosong. Tapi tiba-tiba pintanya menutup keras, mengurung mereka. Semua di dalam toilet. Bayangan gadis itu makin dekat, dan tangisannya berubah menjadi jeritan melengking. Cermin retak, dan dari retakan itu muncul tengen-tengen pucat yang mencoba meraih mereka. Dana menjorin, Sinta menangis, dan Raka berusaha menendang pintu keluar. Setelah beberapa kali tendangan, pintu akhirnya terbuka, tapi koridor di luar sudah berubah, dipenuhi kabut tebal. Mereka berlari sekuat tenaga, tapi suara langkah kaki lain terdengar mengikuti dari belokong. Saat mereka menoleh, gadis itu mengejar dengan wajah hancur, berlumuran darah. Hanya Raka yang berhasil keluar dari gerbang sekolah. Saat dia menoleh, teman-temannya sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah suara tangisan dan teriakan dari dalam. Sejak malam itu, Raka trauma berat dan sekolah tua itu kembali sunyi. Orang-orang yang lewat masih sering mendengar suara bangku diseret, tangisan, dan jeritan di dalam gedung kosong itu.